Saya Bu, dari hasil lab semua menyatakan kalau akan sulit sekali terjadi kehamilan dalam perut ibu. Masya Allah, orang bilang mantul, mantul betul. Jadi saat itu bahasanya dokter lembut sekali ke saya, mungkin takut menyakiti hati saya. Jadi saya sampaikan akan sulit punya anak. Ya kalau orang bilang jangan dulu sebelum ada teknologi. Mungkin ini terjadi kemandulan Bu. Ya Allah. Lemas Bu, perempuan dibilang begitu ya lemas. Saat mendengarkan itu Bu, saya dalam hati saya di depan dokter itu pandangan saya sudah kosong dan saya langsung teringat, ya Allah, saya berasa di pinggir jurang. Saya berasa jika engkau mau dorong saya dengan satu hempasan, sudah jatuhlah saya. Saya diam, gak kerasa air mata saya netes. Ya Allah, ternyata apa yang saya pikirkan bisa jadi engkau tidak seperti itu gitu loh. Yang saya pikir orang tua saya anaknya banyak loh, nggak mungkin kalau saya mandul. Ternyata tidak seperti itu. Betul. Saya udah minum jamu 6 liter loh padahal. Wow, 6 liter. Kayak bapak-bapak 6 liter loh. Oh iya. Akhirnya saya saat itu banyak bertafakur, banyak menyendiri. Saya berpikir, ya Allah, mungkin saya banyak sekali dosanya sehingga Engkau berikan ujian ini. Bikin lagi sehari 2 hari, padahal dari mertua saya, dari suami saya supportnya luar biasa. April jangan sedih lagi, jangan tangisi, tapi saya cuma minta saya punya waktu untuk menyendiri. Saya ingin bertafakur, saya ingin bicara sama Allah. Dan saat itu saya bilang, ya Allah kasih saya ide, ya Allah saya harus bagaimana. Saya terima keputusanmu ya Allah, gak apa-apa, tapi kasihan orang-orang yang bersama dengan saya, masa harus terima juga? Kalau itu cuma untuk saya, biar saya aja, biar mertua saya, suami saya, biar punya keturunan. Gua suruh kirim Sherlock berjalan. Gua pikir gua gembira. Dikirim tuh sama dia Sherlock berjalan. Sampai gua bilang tuh laki gua mah kalau pulang kantor Sherlocknya berjalan. Nggak tahu satu waktu ketahuan dia punya yang lain. Ya saya bilang, yang jalan itu bukan laki lu, yang jalan itu handphone laki lu. Handphone laki lu dititip sama supir. Dibilang sama lakinya, Bir, jangan kencang-kencang, jalannya slow-slow aja, yang penting kepantau terus pergerakan. Gua mampir dulu ke sono. Jadi jangan gembira dulu, Masya Allah. Suami saya ada Sherlock berjalan, Sherlock berjalan. Yang berjalan AP-nya, bukan orangnya. Titip supir. Masa jam terbang udah panjang begini masih nggak paham juga. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, maka bersyukur kepada Allah kalau hari ini kita, istri kita, suami kita, anak kita, mereka semua bahagia bersama dengan kita. Lebih dari drama-drama yang ada di luar sana, yang kalau dihargai berapapun kisah itu, kita gak akan mau mengambilnya, kita gak akan mau membelinya, bahkan kita rela membayar. Berapa? Gue tebus deh, gue gak mau. Berapa yang harus gue bayar? Itulah kenapa kemudian Rasul mengingatkan kita, satu, dawu mardakum bis sadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Yang kedua, as-sadaqah tadfa'ul bala wa tajlibur rizq. Sedekah itu mencegah manusia dari bala dan mengundang datangnya rezeki. Ya bukan uang ya, rezeki itu macam-macam. Bisa uang, bisa duit, bisa fulus. Duitnya masih gitu. Doang aja berdua tuh ribut. Habis itu malam-malam dia makan bareng lagi. Paling ngambek soal anaknya. Dia di rumah itu aja udah nggak kemana-mana. Tapi kalau orang kaya udah ngambek, coba Instagram siapa itu yang cantik-cantik.
Yang di rumah udah jelek bawel lagi. Kalau tadi paling ribut doang kita berdua. Ya terus sih mau pada begitu. Tapi kalau orang punya duit, oke, bro, bagus tuh kemarin tuh. Coba Instagramnya di DM dulu. Kenapa Pak? Bos, itu udah jelek, tua, bawel, cerewet. Aduh, diajak ribut takut jantungan. Ngomel gak berhenti-berhenti. Berangkat tadi ya. Nanding. Aduh. Ya ini kan fenomena realnya memang begitu sekarang. Kita nggak bisa diam begitu. Banyak. Artinya klasifikasi dosa orang-orang berpunya itu variatif. Jadi setan tuh tahu banget. Ya yang begini mah jangan ditawarin orang susah. Oman ngeces doang. Nah ini nih tawarin orang kaya nih. Dieksekusi. Berangkat. Mau mana? Meeting dulu mami. Iya, meeting. Coba video call dia. Oh, kantor papi tuh nggak ada siapa-siapa. Video call. Dia begini di video call nih. Set, dia video call. Ya, kan video call layarnya kamera di sini ya. Lah kan perempuannya di belakang gitu di situ tuh. Iya, dia nggak ketahuan lah. Lu mau berapa kali juga nggak tahu. Orang ceweknya di sini. Ini deh. Papi mah setia. Pak Ustadz pakai ngebocorin, enggak, gue lagi cerita. Jangan ngomong pengalaman. Kita lagi ceritain orang kita dituduh. Pengalaman Pak Ustadz. Jangan suka menuduh sesuatu yang benar ya. Ini buktinya. Itu kan banyak ketahuan makanya ngikut mulu. Bercanda. Nggak boleh bercanda. Ini ibu-ibu pakai serius. Ini cerita temannya April. Dia bangga sama lakinya. Ini 5 menit lagi. Habis itu kita Pak Ustadz ya. Habis itu kita bareng-bareng. Saya sama Bu April itu banyak. Gini, pengajian kita bulanan tiap awal bulan ya kan. Mau judi nggak punya. Mau main cewek. Apalagi. Mau kemana ya? Ya tidur aja udah. Paling ya mau ngapain udah. Tapi kalau orang kaya ujiannya, mau kemana? Kemana lu mau gue bisa. Apa yang lu mau gue punya. Mau apa deh? iPhone 17. Oke. Jangankan 17. Kita request langsung ke pabriknya. iPhone 20 buat kamu. Yang penting syarat satu deh. Udahlah, yuk. Banyak transaksi iPhone, ABG sekarang, dan itu yang melakukan orang berduit, beruang, jadi orang wise, karena bisa melakukan apa saja. Jadi bicara ujian itu bukan cuma yang miskin ngerasa ujian paling berat. No, kalau kita bicara pandangan agama, orang-orang berpunya itu jauh lebih besar ujiannya. Kenapa? Karena dia punya dorongan mampu melakukan apapun. Bisa membeli apapun, bisa membayar apapun, bisa berbuat apapun. Bahkan klasifikasi dosa yang dimiliki oleh orang-orang kaya itu jauh lebih variatif daripada alokasi dosanya orang miskin. Coba alokasi dosa orang miskin. Paling ngamuk sama bininya. Ya, sakit lagi. Kayak bercanda. Laibun walahun. Emang bercanda. Emang main-main. Kitanya aja terlalu serius. Padahal Allah mensifati dunia laibun walahun. Dunia ini cuma tempat kamu bermain-main dan kamu bersenda gurau. Kamu yang terlalu baper dengan dunia ini, terlalu serius. Ya Allah sembuhkan. Sembuh sakit yang pertama, datang sakit kedua. Ya Allah sehatin, sehat sakit kedua. Emang gak muncul sakit yang ketiga? Muncul juga. Ya Allah lepaskan ujian saya dari ini. Emang lepas habis itu? Enggak, datang lagi ujian berikutnya. Makanya guru saya, kiai saya, sampai beliau tuh
bukan guyon ya, tapi kayak ngasih spirit. Kamu kalau doa minta ujian hari ini selesai, besok ujiannya baru lagi loh. Udah yang ini aja ujiannya, nggak usah minta diselesaikan. Begitu kata guru saya. Jadi apakah kita berdoa, ya Allah lepaskan saya dari ujian ini, memang selesai terus dari uji lagi? No, ganti lagi materinya, ganti lagi soalnya. Siapa yang bilang ketika ya Allah jauhkan saya dari musibah, ujian. Terus, oh ya ujian gua hari utang. Oke. Terus selesai tinggal diuji lagi? Enggak, diuji lagi. Gimana caranya ngutang bisa 2 kali lipat? Nah, kita nggak akan lepas dari ujian. Kita nggak akan lepas dari persoalan. Lepas dari satu persoalan, datang lagi persoalan berikutnya. Selesai dari satu persoalan ini, muncul lagi persoalan berikutnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah cuma mau ngetes kamu. Kalau dikasih susah bagaimana? Kamu kalau dikasih senang bagaimana? Kamu kalau dikasih miskin bagaimana? Kamu kalau dikasih kaya bagaimana? Kamu kalau masih jadi rakyat bagaimana? Kamu kalau sudah jadi pejabat bagaimana? Kamu kalau dikasih jadi ustadz bagaimana? Kamu kalau jadi pendengar biasa bagaimana? Kamu tuh bagaimana? Saya cuma mau ngetes kamu aja. Ya kita nggak tahu ya cara Allah. Cara Allah mendesain keselamatan buat kita nih. Kita termasuk saya ini macam-macam. Maka jangan pernah menyesali apa yang pernah hilang, apa yang pernah ditinggal, apa yang pernah tertinggal. Jangan diseselin. Bisa jadi itu cara Allah mendesain ya untuk kebaikan kita. Nah, saya tanya kok bisa narkoba? Ya saya nggak tahu Pak Ustadz, tapi jujur dia bilang. Nah ini cerita soal zakat, saya nggak cerita sedekah, ini cerita soal zakat. Saya saat itu punya kewajiban bayar zakat 15 miliar waktu itu, tapi saya cuma bayar 3 miliar. Saya pikir ya bagus saya bayar daripada enggak, padahal zakatnya 15M, tapi yang dibayar cuma 3M. Bayangkan 2,5%, bunga deposito aja 4%. Kita naruh duit, kan ada tuh istilahnya bunga ya, itu kan bisa 4%, 3%, 5%. Ini zakat cuma 2,5%. Dia bayar cuma 3M dari 15M, dipotong lagi. Dia bilang, apa karena itu ya Pak Ustadz, akhirnya Allah ambil salah satu kebahagiaan saya. Saya merasa bangga dengan harta saya senang bahagia dengan uang saya bisa jaga itu yang 12 miliar selamat. Tapi Allah ambil mata hati saya, kecintaan saya, kebahagiaan saya. Dia nangis, dia tetesin air mata. Saya cuma bisa berdoa, mudah-mudahan Allah kasih selamat, Allah kasih kebaikan, rumah tangganya bisa berjalan dengan baik. Nah itu sekilas tentang bahwa rezeki itu ya. Ubah rumah tangganya. Berapa penghasilan suami ibu? Ada 1 triliun. Masya Allah. Sampai usia rambut memutih, fisik tak lagi seperti masa muda. Dulu waktu dinikahin ibu termasuk generasi skincare, sekarang masuk generasi press care. Mulai anak hidung nih. Biasanya bawa minyak wangi masa muda, sekarang udah minyak ampak, minyak angin, minyak macan. Apa aja isinya ini ibu-ibu. Tapi suami ibu masih setia, suami ibu masih menemani, suami ibu masih membersamai. Jeff Bezos duitnya triliunan, bininya udah lari, bininya udah pergi, padahal lakinya masih gagah, istrinya masih cantik, duitnya masih banyak. Dan kita hari ini alhamdulillah masih bersama dengan keluarga. Itu rezeki. Lagi istrinya minta cerai. Ada tukang ojek, duitnya puluhan ribu,
bini ampe 3. Tukang ojek tiap hari nyari duit paling dapat gocap cepet, sebulan paling 5 juta. Bini ampe 3 akur semua. Guru, waduh, kita mesti belajar sama tukang ojek. Penghasilan, ini soal rezeki ya Bu. Saya bukan kalah saya. Ibu udah langsung begitu, saya disekamat langsung. Tukang ojek, tukang sayur, saya banyak nemu yang begitu Bu. Saya banyak keliling, saya tanya bini itu berapa ya? Alhamdulillah, Ustaz ya Allah. Itu kayak diinjek kepala saya tuh. Kayak harga diri saya dijatuhkan gitu ya. Nggak apa-apa Bu Haji, emang bener ya. Tukang ojek, tukang sayur, supir angkot, banyak tuh. Apalagi di Bogor tuh, saya punya tempat tinggal. Ada yang 2, ada yang 3. Berapa sih penghasilan supir angkot? Paling kurang dari 5 juta. Bisa tuh akur dengan 3 orang perempuan. Gap besar, ribuan triliun, bubar. 1 triliun itu 1000 miliar. Kalau 1000 triliun berarti 1 juta miliar. Berarti ibu kalau punya duit 1 juta miliar, 1 miliarnya udah bingung kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ketua DKM Masjid Raya Baitur Rahman Jalan Bang Raya, Pak Ustadz beserta seluruh jajaran, para muallim, para kiai, para guru, para ustadzah yang saya dan kita muliakan, para orang tua, sesepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang kita banggakan, Ustadz Supri beserta seluruh pengurus Yayasan An-Naba Pondok Pesantren Lansia Husnul Khatimah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kita semua yang berkumpul di masjid ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan lagi nanti di surga. Amin. Saya datang bersama dengan istri saya, istri muda. Ini istri muda. Sebab ada yang tua, itu bukan istri saya. Saya nggak tahu istri siapa itu. Mudah-mudahan Bu April Jasmine ikut tertular solehah. Amin. Amin ya Rabbal. Bu, Bu, anggaran belanja. Tahu belanja apa aja? Pulsa, kuota, skincare, apalagi Banyak. baju, seragam, total 1 bulan ada 1 juta, 2 juta. Kalau lebih bilang lebih. Masjid nih tadi turunin oleh Allah nih levelnya. 10 juta, 20 juta ada ya, 30 juta. Alhamdulillah. Berarti Allah baik banget. Buat urusan dunia kita saja Allah kasih. Beli mobil, beli motor, beli rumah, beli skincare, rekreasi, jalan-jalan, traveling, healing, sampai hilang, gak kelihatan di grup, gak nongol di status. Oh ternyata lagi healing. Itu saja diberikan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Padahal untuk urusan Dunia. Pertanyaannya, berapa anggaran akhirat kita? Datang ke masjid raya ini, Baitur Rahman, kira-kira tiap Jumatan, ibu tahu nggak anggaran